Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar dari Habakuk 2 ayat 4. Ada 5 ayat dalam satu perikopnya yang berjudul orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Di ayat yang keempat saya akan bacakan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Habakuk hidup di masa yang sulit, yang buat dia ini sesuatu yang menggemaskan. Kenapa? Karena orang yang jahat makin berkuasa, makin menikmati kejahatannya, dan orang yang benar justru tertindas. Terlebih karena ketidakadilan yang sangat sangat membuat hatinya menangis di hadapan Tuhan. Seolah tidak ada keadilan buat orang-orang benar, orang-orang yang mencari wajah Tuhan. Habakuk protes kepada Tuhan, hari-harinya selalu bertanya kenapa begini, kenapa begitu, dan seolah Tuhan bukan menjawab pertanyaannya, tapi malah jawabannya ini membuat dia pusing. Tuhan seolah menjawab bahwa dia akan mengirim bangsa yang kejam untuk menghukum bangsa pilihannya. Habakuk makin bingung karena seolah Tuhan tidak ada solusi, seolah malah justru Tuhan yang mengizinkan masalah-masalah ini terjadi, hal-hal buruk ini terjadi, dan seolah Tuhan tidak mengadakan pembelaan buat umatnya. Nah, ini seperti mewakili apa yang terjadi dengan setiap kita, bahwa kenapa seolah Tuhan tidak menolong orang-orang percaya. Bahkan kita dengar banyak hamba Tuhan yang meninggal, yang pulang ke rumah Bapa dengan terinfeksi virus ini. Seolah-olah Tuhan kok nggak menolong, justru virusnya semakin merajalela. Bahkan hari-hari ini kalau kita dengar dari berita, ada banyak narapidana yang dibebaskan, justru semakin ketakutan adanya nanti perampokan, adanya kejahatan, karena banyak orang yang tidak harus berhenti dari pekerjaannya. Seolah kenapa Tuhan tidak adil, seolah kenapa Tuhan malah membiarkan ini. Ingat di Mazmur yang ke-46 disampaikan bahwa sekalipun bumi bergelora dan gunung goncang, Allah ada di tahtanya. Inilah sebenarnya latihan iman kita. Inilah di mana iman kita sedang diuji. Iman kita, Tuhan seolah-olah memang membiarkan semua ini terjadi supaya setiap kita belajar hidup karena percaya, bukan karena melihat, bukan karena merasakan aku baik-baik saja, maka semua baik-baik saja, maka Tuhan menolong. Tidak, justru di tengah masalah-masalah yang seperti ini, apakah engkau masih punya iman percaya kepada Tuhan? Iman yang sesungguhnya bukan karena kita bisa melihat pembelaan Tuhan, tapi iman yang sesungguhnya bagaimana kita mempertahankan kepercayaan kita kepada Tuhan. Maka di akhir kitab Habakuk ini, Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah hasil, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allahku, Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Artinya, sekalipun mungkin di awal Habakuk melihat seolah Tuhan tidak adil, tapi dia sebenarnya sedang melihat Tuhan sedang menolong dia, Tuhan sedang memberi kekuatan, Tuhan sedang melatih iman kita untuk percaya sebelum melihat bahwa kita ini sebenarnya dikuatkan dan bisa kuat berdiri atas setiap permasalahan apapun yang ada di sekitar kita. Saya percaya dan saya berdoa setiap kita, apapun yang terjadi di sekitar kita, kita percaya masalah apapun, kebutuhan kita yang mungkin akhirnya harus dihemat, setiap pekerjaan kita yang akhirnya terbatasi oleh ruang dan waktu yang kita harus bekerja secara online dan sebagainya. Saya percaya setiap kita akan berlatih iman, setiap kita sedang belajar menumbuhkan iman kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan tetap Allah yang bertahta, Allah yang tetap pegang kendali atas setiap situasi dalam kehidupan kita dan rumah tangga kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.